Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia, NIM 22 2019 126. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan makalah seminar perpajakan tentang aspek perpajakan di perusahaan jasa konstruksi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jasa konstruksi termasuk salah satu jenis kegiatan yang penghasilannya dikenakan PPh bersifat final. Pengenaan PPh final ini mulai diterapkan sejak 2008 sejak munculnya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2008. Pada masa sebelum 2008, saat Peraturan Pemerintah nomor 140 tahun 2000 masih berlaku secara umum, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh tetapi tidak bersifat final. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur penghasilan dari transaksi pengalih harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur dengan peraturan pemerintah. B. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pengertian jasa konstruksi. Yang kedua, bagaimana aspek perpajakan atas jasa konstruksi. Yang ketiga, apakah perbedaan pengenaan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2. Yang keempat, bagaimana tata cara pemotongan. Yang kelima, bagaimana tata cara pembayaran dan pelaporan pajaknya. C. Tujuan pembahasan. Yang pertama yaitu memahami apakah jasa konstruksi itu. Yang kedua, memahami aspek pajak atas jasa konstruksi. 3. Mengetahui perbedaan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Mengetahui tata cara pemotongan usaha jasa konstruksi. Yang kelima, mengetahui tata cara pembayaran dan pelaporan usaha jasa konstruksi. Pembahasan. A. Pengertian jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Pengertian jasa konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. B. Aspek perpajakan atas jasa konstruksi. Yang pertama, A. Pelaksanaan pengenaan pajak atas jasa konstruksi. Dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, dapat kita ketahui bahwa mulai tanggal 1 Januari 1995, jasa konstruksi dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya melakukan pembayaran jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, maka harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. B. Jasa konstruksi sebagai jasa lain yang merupakan objek PPh pasal 23. Dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf C, angka 2, diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Apabila kita perhatikan lebih jauh pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan, setidaknya terdapat dua jenis jasa konstruksi yang dikelompokkan sebagai jenis jasa lainnya, yaitu yang pertama, jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC,
atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Yang kedua, jasa perawatan, perbaikan atau pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi, kendaraan atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. C. Perbedaan pengenaan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. A. PPh pasal 23. PPh pasal 23 1A. Jika bukan sebagai jasa konstruksi, 15% ex bruto yang termasuk sebagai dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan. PPh pasal 23 1C. Sewa selain tanah atau bangunan, jasa teknik manajemen, jasa lain 244-PMK-09-2008, kontrak dipisah material dan jasa 2% ex jasa, kontrak tidak dipisah 2% ex bruto. B. PPh pasal 4 ayat 2. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badannya yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi, yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Kedua, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badannya yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bangunan atau bentuk fisik lain. 3. Pengawasan konstruksi. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. D. Tata cara pemotongan. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Bila pengguna jasa adalah selain huruf A, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin. E. Tata cara pembayaran dan pelaporan. Cara pembayaran dan pelaporan PPh atas jasa konstruksi adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal pajak penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 2. Dalam hal pajak penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa-masa pajak berakhir. 3. Wajib pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetor pajaknya melalui surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pajak yang dipotong dari hasil usaha jasa konstruksi telah memiliki sertifikasi di bidang usaha jasa konstruksi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 final. Sementara yang tidak memiliki sertifikasi dikenakan pasal 23. Atas keterlambatan perpanjangan sertifikasi di bidang usaha jasa konstruksi, maka besarnya tarif dikenakan sama dengan yang tidak memiliki sertifikasi. Mungkin ini saja hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.